Halo semua, balik lagi sama gue Sony dan hari ini gue kembali nge-review laptop dan untungnya tenang aja harganya yang kali ini reviewan kita kayaknya ke depan mungkin lebih banyak yang lebih reasonable atau manusiawi untuk harga. Di sini kita datang dengan harga 15 juta. Jadi kalian bakalan nanya spesifikasinya itu apaan? Ini udah menggunakan 13th Gen punyanya Intel yang i5 13420H. Dan dari prosesornya sendiri sebenarnya udah sangat capable. Nanti akan gue poinkan ke salah satu hal yang menurut gue agak cukup disayangkan. Itu adalah RAM ya. Di sini kita cuma dapat 8 GB. Jadi di 14,999 atau 15 juta kembali 1 perak. 1 perak atau 1000 ya? 1000. Itu jadi kalian mendapatkan 8 GB di jalan di 5200 single channel. Jadi sebenarnya dari laptopnya sendiri, capability-nya kalian bisa upgrade sampai 32. Dan untuk GPU-nya menggunakan 4050 yang dengan sesuai juga dengan dilimitasi oleh Nvidia. Jadi mau nggak mau harus ngikutin. Nah, jadi untuk 4050-nya tentunya adalah suatu nilai yang menggambarkan bahwa ini laptop adalah untuk keperluan gaming. Benar. 8 GB-nya mungkin beberapa dari kalian juga mikir kalau nggak cukup, Son. Benar, tapi dalam tanda apa nih? Kutip atau bukan, apa? Bintang ya, Set. Iya, nggak ada tanda bintangnya lah. Ada ketentuannya, ada suatu ketentuan yang berlaku. Jadi kalau 8 GB itu yang dites di gua pada saat gua datang, ya aman sebenarnya 8 GB kalau kalian nggak nginstal apa-apa atau nggak ada program yang running di background. Tapi pada saat kalian running background, kayak misalnya ada Discord, terus ada apalagi biasanya di background saat ya Chrome itu masih kebuka dan segala macam, itu harus kalian close semuanya karena di defaultnya aja pada saat kalian nyalain. Dan ini termasuk juga untuk launcher-launcher lain. Jadi kalau kalian misalnya nggak punya launcher lain, misalnya cuma Steam doang, itu masih fine. Tapi pada saat misalnya Steam kalian nyala, Ubi kalian nyala, Uplay kalian nyala, Rockstar Launcher misalnya, ada GOG launcher kalian juga, apalagi Epic. Ya, jadi kalau itu udah banyak, terus kalian juga ada Discord juga, terus ada Chrome yang masih kebuka dan segala macam, itu habis tuh. Walaupun kalian misalnya full screen menggunakan untuk di Windows-nya. 8 GB itu kalian bakal ketemu isu-isu seperti micro-stuttering. Nah, itu yang akan gue temuin, gue temukan pada saat gue misalnya ngetes Cyberpunk. Jadi, kalau kalian main benar-benar dari nol dan nggak ada apa-apa, itu fine. Kalian bahkan dengan 4050, kalian itu udah bisa mendapatkan di atas 80 FPS dengan preset ultra. Dengan DLSS tentunya ya. Itu menurut gue udah sangat-sangat gila. Di budget 15 juta untuk suatu game AAA yang bisa dibilang untuk saat ini yang benar-benar berat banget, ya gue bisa bilang paling berat karena ya emang udah optimize banget, makanya kelihatannya enteng game-nya. Tapi sebenarnya karena memang ya Cyberpunk 2077 setelah Phantom Liberty itu udah bener-bener optimize banget. Jadi itu yang gue jadikan patokan untuk game-game yang sangat-sangat berat. Ya termasuk Metro juga pada saat kalian menyalakan ray tracing atau path tracing di Cyberpunk. Nah, yang kedua, limitations-nya untuk ini laptop yang gue temukan adalah semuanya sih gue no issues ya. Terus untuk PCIe Gen 4 itu juga udah aman, terus juga display udah 144 Hz, 1080p, itu adalah suatu hal yang wajar. IPS, nits-nya itu di 250. Terus sRGB di 60%. Nah, jadi hal kayak gini yang akan memberikan laptop ini harganya untuk menunjukkan dengan spesifikasi yang kita dapatkan. Jadi tentunya kita nggak bisa expect 15 juta, kita melakukan 4050. Terus Acer tetap memberikan garansi 3 tahun dan ada Acer Care itu selama 1 tahun. Ya mereka nggak bisa ngasih semuanya yang kita harapkan yang terbaik. Karena ya mau nggak mau harus ada yang mereka cut. Jadi bahkan kayak webcam aja mereka turunkan jadi 720, bukan 1080. Ya mungkin beberapa dari kalian yang lebih sering meeting atau menggunakan Zoom, itu akan penting buat kalian. Battery life juga masih aman, 7 jam. Jadi ya kegunaan sehari-hari kalian harusnya benar-benar aman, kecuali untuk content creation yang benar-benar professional grade. Tapi kalau kalian cuman keperluan untuk ngedit foto buat di sosmednya kalian atau CapCut, iya benar, pakai CapCut atau apalagi sih sekarang DaVinci Resolve atau Premiere, harusnya kalian nggak bisa grading sampai akurat banget ya, Canva gitu. Itu masih benar-benar aman banget dan ya apalagi yang kalau cloud base ya. Jadi untuk keperluan itu harusnya kalian udah bener-bener aman. Keyboard gue juga no issues. Terus kalau kalian lihat juga trackpad-nya ukurannya juga udah bener-bener lebih gede daripada spacebar. Itu juga sesuatu hal yang menjadi standar buat gue untuk minimal harus sebesar itu. Nah jadi paling itu doang untuk overall-nya. Jadi ada satu lagi yang secara body paling ya. Kalau body sih poly, kalian juga bisa lihat
ini yang menurut gue agak cukup aneh. Ini gue coba tadi. Jadi untuk body ini cukup tebal, tapi buat gue sih non issue ya. Malah kadang gue ngerasa ada rasa lebih aman ya kalau ininya tuh jauh lebih tebal untuk bezelnya. Dia nggak 180, jadi mentok di sini. Balik lagi gue juga pengen tahu kenapa orang ada yang mementingkan 180 derajat, itu gue nggak paham. Dan nah ini juga nih minusnya. Jadi kalian bisa ngeliat glare itu cukup parah. Dan karena nitsnya 250 ya memang, apalagi di tempat studio kayak gini, itu memang ya kurang pop up untuk warnanya. Tapi di ruangan gelap atau di ruangan biasa dengan lampu kayak di atas ceiling lights itu masih aman, harusnya kalian menggunakannya. Dan kalau untuk suhu dan segala macam benar-benar terkendali ya, karena memang ini harusnya punyanya Acer yang baru nih untuk V15, heat pipe-nya sama fan-nya nggak sekencang yang seri-seri sebelumnya atau Nitro yang sebelumnya. Terus juga mereka sudah upgrade, jadi emang benar-benar nggak ada, harusnya kan nggak menemukan isu sama sekali kayak throttling gitu, sama sekali udah nggak di versi yang terbaru ini. Jadi opsinya buat kalian adalah untuk keperluan gaming ini udah benar-benar ideal. Kalau kalian nggak menjalankan tadi di background ada banyak, apalagi kalau kalian masih ngebuka Premiere Pro dan kalian ngebuka After Effects. Jadi 8 GB untuk ngeditin 4K aja kalian udah akan berat. Jadi menurut gue salah satu upgrade yang kalian bisa lakukan terbaik untuk ini laptop adalah menambah menjadikan 16 GB. Bahkan menurut gue jangan 16 malah, nanggung. Jadi ke 32 sekalian. Itu udah benar-benar paling ideal. Dan kalian udah bisa colok mana? Jadi monitor kedua menggunakan ini. Itu menurut gue udah sangat-sangat ideal. Jadi salah satu alasan jadi abis podcast sama Om Deddy dari Jagat itu juga Om Ded bilang kalau mayoritas sekarang memang opsinya mungkin laptop jauh lebih viable daripada ngebangun suatu PC yang harganya bisa jadi benar-benar mahal banget. Karena ini udah menggunakan 4050, kalian bisa menggunakan 3.5 dan kalian bisa menggunakan frame generation, dan ditambah lagi nanti ke depannya lebih banyak game yang misalnya menggunakan FSR 3. Jadi yang menggunakan FSR 3 kalian udah dipastikan bisa mencapai sampai 60 FPS karena ini di layar 1080. Bahkan di 1440 pun harusnya kalian masih bisa menggunakannya. Kalau misalnya menggunakan DLSS, kalian masih bisa menggunakan balance untuk di resolusi seperti monitor seperti ini. Jadi overall menurut gue ini adalah laptop gaming yang benar-benar viable banget untuk kalian pakai cukup lama, 2-3 tahunan mungkin. Dan game-game yang AAA optimized itu kalian masih bisa mainin sampai di atas 60 FPS dan dengan gameplay yang sangat-sangat smooth. Jadi menurut gue ya mau nggak mau gue harus akuin kalau laptop adalah salah satu opsi yang paling viable untuk gamers yang pengen main di PC. Ya, ini salah satu opsi.